Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama dari Agus hari ini. Aku lihat ada salah satu liputan di mana Farhad Abbas itu mengajak dari sejumlah rekan-rekan media untuk mengunjungi Agus di hari Minggu ini. Kenapa? Aku lihat ini adalah sebuah strategi karena yang pengen disampaikan di sini adalah kalau aku lihat dari rekaman video ini, Farhad itu menunjukkan bagaimana tempat tinggalnya Agus yang tinggal di tempatnya Wawa. Kemudian Farhad juga mengatakan, lihat ini guys, temboknya Agus pun tidak ada catnya. Kemudian untuk tempat tidurnya, alasnya pun seperti ini. Yang mau ditunjukkan adalah dugaan dari sebagian netizen bahwa ini jangan-jangan hanya ingin mencari simpati gitu. Karena Farhad mengatakan di sini bahwa ini loh gila loh ya. Maksudnya Agus itu punya uang 1,5 miliar, 1,3 miliar sih dia bilangnya. Tapi dia tidak bisa menggunakan uang tersebut. Uang tersebut sekarang disimpan oleh rekening yayasannya Novi. Tetapi kalau secara kita dengerin secara sekilas, kesannya kayaknya betul gitu. Wah, jahat banget ya Novi ya, kesannya seperti itu. Tapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya nggak gitu juga sih. Kenapa? Agus ini kan yang memilih sendiri untuk tinggal di tempatnya Wawa. Dia ini sebelum kejadian sekitar 2 bulan yang lalu, dia itu ngontrak bareng dengan istrinya dengan rumah yang berbeda. Tetapi kenapa dengan dia sekarang sudah memiliki uang paling tidak ada beberapa ratus juta rupiah di kantongnya dia. Hitungannya dari mana 200-an juta rupiah tersebut? 1,3 di rekeningnya yayasannya Novi, dibandingkan dengan 1,5 miliar total donasi, itu aja udah hampir 200 juta. Ditambah 35 juta berasal dari Yayasan Novi, ditambah lagi 50 juta dari sumbangannya Pak Krisnamurti, ditambah lagi dengan beberapa juta rupiah, mungkin ada belasan juta rupiah, plus macam-macam, bahkan juga dikasih uang 700 dolar yang kemudian dibelikan AC di ruangan tersebut. Jadi sebenarnya Agus itu memilih kondisi tersebut ya, dia sudah memiliki kemampuan untuk pindah ke tempat yang lebih layak lah, lebih memudahkan dia untuk beraktivitas. Kan seperti aku bilang kemarin, memang apartemen di Jakarta nggak ada yang harga mungkin 5 juta atau 7 juta, yang lebih fungsional gitu loh. Jadi lebih gampang aktivitasnya yang sederhana. Tapi kan Agus di sini mengatakan dia yang pengen tinggal bersama Wawa di situ. Padahal kan kalau kita lihat dengan kondisi seperti itu kan nanti mohon maaf nih ya kalau ada orang dari kesehatan bilang nanti lukanya Mas Agus itu kan lagi banyak yang katanya melepuh kan ya. Kalau nanti terkena bakteri, terkena tempat yang tidak bersih, tidak hygiene, itu kan justru akan menjadi infeksi dan sebagainya. Harusnya kalau memang Agus memprioritaskan adalah kesehatan dia, tidak cuma sekedar kumpul-kumpul aja, ya harusnya sih dia sudah pindah dari rumah tersebut ke tempat yang lebih clean, lebih bersih, yang tidak harus mahal gitu. Dengan 7 juta atau bahkan 10 juta per bulan, aku rasa dia sanggup ya untuk beberapa bulan ke depan. Bahkan kalau kita ngomongin masalah bantuan yang dia beli AC gitu kan ya, AC yang dipasang di kamarnya yang katanya bantuan tuh sekitar 700 dolar ya, itu kan sekitar belasan juta rupiah. Itu sudah bisa dapat loh sebenarnya untuk 1 bulan paling tidak untuk tempat tinggal Agus di apartemen yang cukup mewah lah di Jakarta dengan uang belasan juta rupiah per bulan. Itu udah ada AC, udah ada semuanya, tinggal bawa badan doang gitu istilahnya. Tapi kan ini semua yang dilakukan adalah pilihan dari Agus sendiri. Dengan menjenguk ini juga di beberapa hal disampaikan oleh Farhad Abbas. Yang pertama adalah hari Senin nanti katanya Agus ini akan mendapatkan perawatan, pengobatan gratis, dan mungkin juga operasi di sana di Rumah Sakit Bunda Suci. Beruntung ya, di sisi lain tuh Agus walaupun banyak pro dan kontra, tapi dia nggak bisa dipungkiri ada hal-hal yang menyerang dia, tapi juga dia mendapatkan banyak sekali bantuan loh. Jarang banget aku lihat orang di Indonesia yang lagi ketimpa musibah, ada aja bantuannya. Ini memang satu hal yang harus diakui, efek dari keviralan di Indonesia tidak selalu buruk. Ada juga hal positifnya yang seperti ini. Walaupun tidak dipungkiri, hal negatifnya juga ada. Nah, kemudian juga mudah-mudahan Menteri Sosial ini, katanya Farhad, bisa memberikan rumah buat Agus. Lihat nih kondisi Agus, temboknya nggak dicat, spray dan lain-lain, tidak memenuhi persyaratan buat kesehatan. Ya, seperti aku bilang tadi, kalau dengan kondisi Agus ini dia dibelikan rumah, aku nggak ngerti apakah masyarakat Indonesia akan ngerasa cemburu gitu nggak sih? Karena kan yang namanya menteri kan ini menteri sosial. Kalau keinginan Farhad Abbas ini dikabulkan, pasti nanti bakal banyak protes, Pak.
banyak orang yang lebih menderita dibandingkan Agus. Agus at least udah punya uang di tangannya ratusan juta rupiah. Sementara orang jutaan lainnya di Indonesia yang kondisinya lebih parah dari Agus, boro-boro punya ratusan juta rupiah, Pak. Buat makan besok aja kita belum tahu. Aku rasa kalau nanti keinginannya Farhad Abbas bilang bahwa Pak Menteri membelikan rumah buat Agus, ini bakal menimbulkan kontroversi baru lagi. Ya, kalau uang tersebut adalah uang pribadinya Pak Menteri, ya monggo. Tapi kalau uang tersebut berasal dari Kementerian Sosial yang merupakan uang negara, yaitu beda cerita lagi, teman-teman. Kemudian juga di sini ada satu hal yang dia sampaikan terkait dengan uang 1,3 miliar tersebut yang saat ini berada di Yayasan Novi. Dia bilang bahwa ini uang kalau dipakai sekarang, Agus itu akan jauh lebih nyaman. Ya menurut aku gini ya buat Bang Farhad, kita nggak usah ngomongin 1,3 miliar deh yang di rekening Yayasan Novi. Ya, uang yang ratusan juta rupiah aja yang dimiliki Agus sekarang, kenapa itu tidak dipakai aja sekarang? Karena kan juga pengobatan-pengobatan dia belum ada yang sifatnya itu yang masif ya. Karena untuk operasi matanya tersebut kan itu belum dilakukan. Baru sifatnya yang kecil-kecilan lah atau perintilan-perintilan yang aku yakin itu nilainya paling hanya beberapa juta rupiah untuk total pengobatan yang selama ini dia lakukan. Bahkan juga pengobatan dia dibantu nih sama kuasa hukumnya. Kita coba simak cuplikan statement Farhad Abbas berikut ini. Apakah Novi dengan Gary dan Denny Sumargo bisa punya uang 1,3 miliar tapi tidak menggunakan uang itu? Dan uang itu tidak digunakan apa-apa kok. Hanya ada yang lurus dan sudah dikembalikan. Dan sekarang dalam penguasaan Novi, nah inilah kita minta teman-teman supaya adil dan jangan zalim kepada Agus. Oke. Inilah yang kita minta buat teman-teman, jangan zolim dan adil ke Agus. Farhad ini sepertinya kalau aku tangkap kayaknya agak denial gitu ya. Karena kan dia selalu bilang 1,3 mulu. Dia lupa bahwa total yang didapatkan Agus dari donasi tersebut adalah sekitar 1,5 miliar. Belum ditambah dengan perintilan yang lain-lain. Ya, kalau memang Farhad pengen fokus adalah kepada kesehatannya Agus, harusnya nih ya secara pandangan orang yang ngerti di dunia kesehatan dan juga untuk perbaikan dari kondisi kulitnya Agus lebih baik kamu pindah ya ke apartemen ini yang per bulan cuma 5 juta rupiah gitu. Nanti kamu di situ gampang bisa aktivitas A, B, C, dan D. Alasannya karena di situ lebih clear, lebih hygiene, nanti biarin tidak terjadi infeksi di kulit kamu. Bukannya Farhad kan mengatakan bahwa katanya ada cairan dari air keras yang masih tersimpan katanya di dalam kulitnya Agus. Dan itu katanya perih banget. Nah, makanya dengan kondisi seperti itu, ya haruskah dipertahankan untuk tempat tinggalnya di situ kan agak sulit untuk kita pahami ya teman-teman ya. Terus juga Farhad juga mengkritik terkait dengan undangannya Pak Menteri gitu kan ya. Pak Menteri kan waktu lalu ketemu sama Densu, Novi, dan juga sejumlah tokoh lainnya, itu dikatakan begini bahwa yang diundang itu sebenarnya, kata Farhad, itu jam 8 pagi, itu katanya adalah Densu doang. Terus dia bilang, siapa yang membawa Novi? Dan itu sebenarnya saya protes, katanya tabayun mereka. Tapi kenapa konferensi pers bareng? Mereka itu bermasalah dengan hukum. Harusnya Agus yang ditemui lebih dulu. Maksudnya seperti apa nih? Statement Bang Farhad kita coba dengarkan berikut ini. Yang diundang kemarin hanya Denny Sumargo jam 8. Nggak tahu kenapa dia pede banget mau ketemu itu. Karena saya udah cek Pak Yusuf Hamka, janjiannya dia dipanggil Pak Menteri jam 10. Oke. Kalau dibilang bahwa kesannya ya ditangkapnya adalah Novi itu tidak diundang gitu, maksudnya apakah seperti itu? Kok ini kontradiktif ya? Novi juga mengatakan di salah satu live-nya dia bilang bahwa sore hari sebelum hari H itu pertemuannya dia mendapatkan kabar dari stafnya dari Pak Menteri yang meminta untuk ketemu dengan Novi di situ di kantor Kementerian Sosial. Memang Densu waktu ditanya pertama kali sama wartawan, dia tidak tahu kalau ada Novi mau datang, jadi memang tidak saling konfirmasi. Tapi bagaimana mungkin Farhad bisa menyimpulkan bahwa Novi sebenarnya, ya kalau aku tangkap, tidak diundang di sini. Kalau nggak diundang juga, ya nggak mungkin rapat, bahkan konferensi pers bareng setelah mereka bertemu. Nah, kemudian, siapa yang membawa Novi dengan itu? Saya protes sama Menteri Sosial, Pak. Ini kan orang yang akan terperiksa, karena Bapak terima. Kalau Agus adalah, walaupun nggak ada dana donasi, Bapak harus terima, karena ini adalah masyarakat
susah yang matanya korban, apalagi ini Hari Disabilitas Internasional. Mudah-mudahan Pak Menteri mau terima gitu. Hari Disabilitas Nasional, tapi ada ketentuannya. Ini adalah yang bawaan lahir ya. Kalau Agus kan bukan yang bawaan lahir. Itu adalah poin terkait dengan Hari Disabilitas Nasional. Tetapi dengan statement Farhad ini, dengan membawa media ke rumahnya Agus, yang aku tangkap sih dia pengen kayak membuat citra bahwa kasihan banget nih Agus sudah punya uang miliaran, tapi tempat tinggalnya seperti ini. Ya, kita nggak bisa menyalahkan juga itu yang mau dibangun sepertinya ke arah sana. Tapi kan ratusan juta itu sudah di tangannya ya Agus, kenapa nggak itu dipakai begitu loh. Terus juga kita sudah laporin Gary katanya Farhad Abbas karena dia itu dalam tanda kutip membodoh-bodohi Agus saat pemindahan uang 1 miliar, dan kementerian itu harus tahu cerita ini karena mereka baru mendengarkan dari satu pihak aja. Menurut aku sih enggak, dari pihak Kementerian Sosial pasti sudah mengawal kasus ini juga cukup lama. Melihat dari sosial media ataupun juga media massa, mereka sudah tahu lah arahnya pengen kemana begitu. Terus juga terkait dengan donatur yang menggugat, katanya mana ada kejadian donatur sudah nyumbang tapi menggugat gitu. Itu adalah strateginya Novi katanya, karena mantan kuasa hukumnya Novi yang menjadi sekarang kuasa hukum para donatur. Jadi itu adalah strategi mereka aja gitu. Mereka dipindah menjadi pengacara donatur dan mereka itu zolim. Nah kesannya begini ya, ini kayak dalam tanda kutip kayak strategi perang. Kalau aku lihat itu kan ada aturan yang tertulis bahwa untuk perang itu tidak boleh menyakiti yang perempuan, anak-anak, orang sakit, rumah sakit, dan sebagainya nggak boleh diserang kan ya. Nah kalau aku tangkap di sini, Farhad Abbas itu cukup lantang menyampaikan serangan-serangannya ke pihak lawan, tapi pada saat dia diserang, dia akan membawa tameng Agus. Ini orang yang sedang sakit, orang yang sedang terluka A, B, C, dan D. Jadi kesannya Agus itu hanya dijadikan tameng aja. Kalau mereka menyerang saya, artinya mereka menyerang Agus dan mereka bakal masuk neraka. Salah satu komennya kan yang sering kita dengar adalah seperti itu. Jadi waktu Agus juga ditanya oleh media pada saat mengunjungi rumahnya, Agus bilang, aduh gimana kondisinya Mas Agus sekarang terkait dengan uang tersebut. Agus bilang, nggak mikirin tentang uang, sekarang Agus lagi sakit katanya. Ya, I don't know ya, ini bagian-bagian yang sifatnya memang banyak problematik dari kasus Agus ini, dan tidak semudah itu doang. Kalau memang Agus benar-benar fokus buat kesehatannya, harusnya dia pindah dari rumahnya Wawa ke tempat yang lebih, mohon maaf tidak bermaksud merendahkan, tapi ke tempat yang lebih minim potensinya terkena kayak bakteri dan sebagainya, karena kan luka-luka yang dimiliki Agus itu rawan terjadinya infeksi, apalagi kalau tempat tinggalnya tidak dijaga kebersihannya. Aku tidak mengatakan tempat tinggalnya Wawa tidak layak ya, cuman kan meminimalisir kalau dia mau fokus untuk kesehatannya. Tapi kan ternyata ada banyak pilihan-pilihan Agus yang justru mengindikasikan sepertinya kesehatan itu bukan menjadi faktor prioritas dari Agus saat ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.